premium student apartment. Khusus buat pelajar tapi dalam kapasitas premium. Nah, itu yang memang harus diingat. Premium itu punya makna yang lebih di atas daripada standar, di atas rata-rata. Nah, Lovin itu karena memang tadi Pak Dadi sampaikan banyak sekali ya apartemen yang ada di sana. Betul. Kemudian apa sih yang bisa ditawarkan? Nah, saya baru beberapa menyimak ya. Ternyata memang banyak sekali orang-orang menyediakan apartemen itu untuk mahasiswa. Mereka bilang, aduh buat mahasiswa cukup deh, mereka cuma kasihnya cukup tempat tidur deh, yang layak buat mereka tidur, abisnya mereka juga semua pada jalan, gak pernah di luar. Mereka gak pernah memperhatikan apa sebetulnya yang diperlukan mahasiswa, bukan sekedar tidur saja. Ada kebutuhan khusus. Betul. Ada mereka punya untuk mengembangkan, mereka punya pendidikan, bakat dan sebagainya. Terus ada fasilitas-fasilitas yang harus menunjang. Sehingga kalau mereka rileks ya, menurut psikolog, kalau kita dalam kondisi baik, badan kita sehat, saat apapun yang akan kita simak, akan kita serap, kondisi badan kita bagus, itu akan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak kondisi fit. Otomatis akan berkurangnya cukup banyak. Nah, ini Lovin memperhatikan hal-hal yang seperti ini supaya apa? Kebutuhan mahasiswanya terpenuhi, dan Lovin itu mempunyai arti dari kata cerdas, American English, cerdas. Namanya Lovin. Lovin, ya. Jadi persis ada di kota pendidikan dengan kata cerdas. Ini bukan sekedar ngomong cerdas ya. Nanti kita di belakang akan bahas kenapa itu disebut cerdas. Betul. Oke, jadi istilah bahwa yang namanya anak kosan hanya butuh kasur dan kamarnya sekadar tidur nggak begitu hari ini. Saya juga merasakan itu sih. Kalau misalnya target atau sasaran adalah mereka-mereka yang akan menempuh pendidikan di sana, kenapa memang harus disediakan fasilitas dan sebagainya? Ya perkembangan anak zaman now itu kayaknya nggak kayak dulu ya. Gitu. Mereka butuh fasilitas itu ya. Sekali. Memang rencana ada apa saja di situ fasilitas yang akan menunjang kegiatan kampus mereka? Oke, Pak Toto, saya sebelum membahas ke sana, satu, buat pendengar PRFM supaya menjadi seseorang yang menjadi smart ya. Tadi Pak Dani menyampaikan untuk investasi di properti itu salah satunya adalah lokasi. Lokasi yang bagaimana yang membuat properti itu akan naik. Tentunya ada lokasi yang letaknya tadi di premium. Satu, lokasi yang percis ada di jalan main roadnya itu akan meningkatkan. Kemudian apalagi? Kemudian ada ternyata sarana, ada 4 pendidikan university yang besar di Bandung. Ada ITB, ada Unpad, kemudian ada IKOPIN, ada IPDN. Untuk calon PNS semua harus ke sana, Pak. Mau nggak mau. Kemudian, totalnya itu ada kurang lebih 62.000 loh. Nah, Pak Toto, 62.000 loh. Masa kita nggak kebagian 1-2 anak sih yang kos di situ nanti ya? Betul. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur yang mengubahkan sebuah daerah itu akan meningkatkan harga properti itu naik. Bahkan naiknya yang tadi saya bilang, Purbalenyi dibuka. Saya masih ingat di daerah selatan itu kurang lebih harga per meter cuma 2 juta, 2.500.000, 2.250.000, 2.500.000 lah. Begitu Purbalenyi masuk, Pak, itu melonjaknya sampai 12.500.000. Nah, itu perkembangan yang signifikan ya Pak ya untuk di properti. Kemudian apalagi? Dan apartemen, saya mau sampaikan ke Bapak, Ibu semua, apartemen tanpa fasilitas akan menjadi rumah susun. Lifetime-nya tidak akan panjang. Lifetime-nya itu akan pendek. Karena apa? Mereka ya seperti tadi Pak, mereka buat tinggal lama-lama, sudahlah nggak apa, saya pengen cari yang lebih enak lagi. Nah, itu tidak akan memberikan benefit yang tinggi, baik dari nilai sewa maupun dari capital gain. Capital gain tetap ada, cuma berapa besarnya itu nggak bisa langsung melonjak. Nggak bisa boom gitu. Tetapi kalau apartemen dengan fasilitas lengkap, kemudian menunjang ke semua kebutuhan, itu lifetime-nya panjang Pak. Itu akan orang terus. Bahkan mungkin ada perubahan. Nextnya mungkin si developer itu tidak akan mengembangkan cuman 1 tower ya, ada 2 tower, 3 tower. Bahkan di posisi-posisi yang selanjutnya akan berkembang lebih bagus lagi. Nah, itu yang akan menunjang. Jadi para pendengar ini, waduh, kalau saya misalkan beli apartemen nggak ada fasilitas, Pak, itu di kota loh, cuma di kota doang. Banyak di kota tanpa fasilitas ya sama saja, gitu kan. Tapi sekarang ini Lovin ini adanya di mana? Di kota pendidikan. Bukan fasilitas umum, apartemen yang biasa yang dikasih fasilitas. Pak, saya kasih kolam renang ya, kasih gym ya, kemudian kasih apalagi yang pada umumnya yang ada di sana, udah cukup lah ya, seperti itu cukup. Tapi kan mahasiswa beda Pak, kebutuhannya complicated. Sekarang ternyata kan banyak sekali kaum milenial yang berhasil karena mereka punya sesuatu yang
terbaik ya. Iya. Mereka hidup sehat, gaya hidupnya bagus, kemudian mereka juga punya hunian yang bagus. Nah ini Lovin meninjau ke arah sana. Iya. Sehingga kalau tadi dengar spotnya, merupakan apartemen pertama yang bebas daripada narkotika. Iya. Jadi sebetulnya Pak Toto, beberapa apartemen hanya memikirkan fasilitas standar. Tapi untuk di Lovin ini unik. Fasilitas yang kita sediakan itu adalah menunjang masa depan daripada si mahasiswa. Ya, jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang khusus untuk kaum milenial nih, yang bisa mengembangkan bakatnya dia, yang bisa mengembangkan maksudnya kalau misalkan mereka pengen berwirausaha, karena sekarang startup bisnis kan banyak banget ya. Betul. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang ke arah sana pun nanti kita akan sediakan. Artinya pengembang dan teman-teman di Lovin sendiri ya mungkin survei atau mungkin lebih ke riset itu apa yang jadi kebutuhan mereka. Lebih ke arah peduli, Pak. Iya. Cuma kalau dari riset nggak dibikin juga begitu. Betul sekali. Okay. Nah, karena kalau kita lihat itu kan WHO sendiri pun ada standar-standar untuk hunian sehat, betul ya Pak Toto ya. Iya, nah, kita buatkan semua di situ. Ya, jadi artinya bukan hanya untuk sekedar tidur, tapi juga dari segi psikologis, dari segi fisik, semua kita siapin di sana. Jadi itulah yang uniknya Lovin dibanding apartemen yang sudah ada sekarang. Oke. Gitu. Ya artinya 4 faktor itu yang tadi bisa kita edukasi lah begitu ya untuk pendengar PRFM. Karena kenapa perlu diedukasi Pak Stef, Pak Daniel? Apakah karena memang orang masih kesadaran untuk memiliki properti khususnya vertikal ini masih itu aja gitu orangnya. Sebetulnya gini, Pak Toto, kadang-kadang ada orang yang melihat, wah ini investasinya murah ya. Mereka nggak lihat seperti apa, cuman murahnya aja. Iya. Kalau murah itu bisa konotasinya murahan atau murah elit, Pak. Ya. Nah kalau murahan itu ya, Pak cuman cicilan 1 bulannya cuma 1 juta loh. Oh gampang sekali nih. Kemudian bla 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 lah ya gitu ya. Kemudian apakah nanti akan menjadi sesuatu yang memberikan keuntungan yang bagus atau enggaknya? Nah itu kan harus belajar Pak. Belajar begini nggak bisa cuman waktu singkat, cuman 1 bulan, 1 tahun Pak. Ini perlu panjang. Kita ini bukan sebagai pakar ya. Cuman kita mungkin berdasarkan experience. Kita sudah melihat banyak sekali pengalaman-pengalaman dari mereka yang mulai berinvest. Mereka itu ya pokoknya ada yang nawarin murah mau coba, tapi udahnya nyesel di belakang Pak. Jadi saya pengen saat ini kalau kami talk show di PRFM ini, kami ingin mengedukasikan, yuk belajar deh supaya jangan sampai juga terbodohi karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan kerugian. Abis begitu nanti para investornya calon-calon kliennya merasa kecewa Pak. Kapok. Iya kapok. Kemudian satu yang paling utama juga Pak, siapa di belakang dari sebuah pembangunan properti? Nah ini penting juga nih. Nanti kita bahas itu ya. Oke. Karena itu kayaknya Pak Stefanus sama Pak Daniel ini cukup selektif untuk memilih properti mana yang bisa saya tawarkan. Jangan-jangan gitu lagi ya Pak ya.